Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikan permasalahan program linier menggunakan metode simplex. Metode simplex merupakan metode yang biasa digunakan untuk memecahkan permasalahan pada program linier yang kombinasi variabelnya terdiri dari 3 variabel atau lebih. Kalau 2 atau 3 variabel, kita bisa menggunakan metode grafik. Kalau 3 variabel atau lebih, kita menggunakan metode simplex atau secara matematis. Metode yang secara matematis dimulai dari pemecahan dasar yang visible ke pemecahan dasar visible lainnya. Dia dilakukan berulang-ulang sehingga tercapai suatu penyelesaian yang optimal. Ini bisa kalian baca sendiri. Jadi penyelesaian dengan menggunakan metode simplex itu melalui perhitungan berulang atau iterasi. Syarat dari penyelesaian menggunakan metode simplex adalah model program linier yang secara kanonik harus diubah dulu ke dalam suatu bentuk umum yang dinamakan sebagai bentuk baku atau standard form. Nah, sifat bentuk baku ini yang pertama, semua batasan adalah bentuknya persamaan. Tidak ada bentuk pertidaksamaan. Berarti kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, itu harus diubah dulu ke bentuk persamaan. Kemudian yang kedua, semua variabel tidak ada yang bernilai negatif. Dan yang ketiga, fungsi tujuan dapat berupa minimasi atau maksimasi. Nah, ini adalah bentuk umum dari program linier. Ini seperti yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Jadi lanjut saja. Ini keterangannya. Nah, sekarang di awal tadi kita untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode simplex harus diubah dulu dari bentuk kanonik menjadi bentuk standar. Nah, cara atau tahapan transformasi ke bentuk standar adalah yang pertama untuk fungsi pembatas. Suatu fungsi pembatas yang mempunyai tanda kurang dari sama dengan diubah menjadi suatu bentuk persamaan. Jadi yang awalnya tandanya seperti ini harus diubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Nah, dengan mengubah ke bentuk persamaan, maka kita harus menambahkan suatu variabel baru. Nah, variabel baru itu dinamakan sebagai slack variabel. Variabel ini bisa mengubah dari bentuk kurang dari sama dengan menjadi sama dengan, tetapi tidak mempengaruhi variabel-variabel awalnya. Banyaknya slack variabel bergantung pada fungsi pembatas. Jadi kalau fungsi pembatasnya ada 5, berarti variabel slacknya juga ada 5. Kemudian, dengan adanya slack variabel pada fungsi pembatas, maka di fungsi tujuan kita harus menyesuaikan. Jadi misalkan kita menambahkan slack variabel di fungsi pembatas sebanyak 5, maka di fungsi tujuan kita juga harus menambahkan slack variabel sebanyak 5. Karena slack variabel tidak mempunyai kontribusi apa-apa terhadap fungsi tujuan, maka konstanta untuk slack variabel tersebut dituliskan 0. Nah, seperti ini. Ini ada fungsi tujuan, ada fungsi pembatas. Ini adalah bentuk standar dari metode simplex. Kita fokus dulu ke fungsi pembatas. Ya, kita fokus ke fungsi pembatas. Fungsi pembatas atau fungsi batasannya ada 1, 2, 3, sampai M. Untuk fungsi pembatas atau fungsi batasan yang pertama dilihat, ini ada A11, X1, A11, X2, dan seterusnya, plus S1.
Kita fokus dulu ya plus satunya. Ini dinamakan sebagai slack variable. Ini konstantanya 1, artinya 1 kali S1. Sama, karena ditambahkan slack variable, maka dia menjadi sama dengan B1. Yang awalnya kurang dari sama dengan, dia berubah menjadi sama dengan. Oke, kita lanjut ke fungsi pembatas kedua. A21 bla 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 plus S1-nya tadi kan sudah dipakai di pembatas pertama. Maka di pembatas atau di fungsi pembatas kedua tetap kita masukkan S1-nya tetapi dengan konstanta 0. Ya. Nah, karena S1 sudah terpakai, untuk fungsi batasan kedua berarti plus S2. Plus 1 kali S2 sama dengan B2. Misalkan untuk fungsi batasan yang ketiga, A31 plus bla 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 bla, otomatis plus 0S1 plus 0S2 plus 1S3. Nah, ini misalkan kalau fungsi batasannya ada 3, berarti di sini di fungsi pembatas yang pertama ada S1, kita tambahkan lagi 0S2, 0S3. Berarti yang di fungsi pembatas kedua ada 0S1 plus 1S2 plus 0S3. Sampai sini paham? Nah, kalau misalkan sampai M, berarti dia 0S1, 0S2, 0S3 sampai 1SN. Ya. Kemudian, setelah kita menuliskan fungsi pembatas, kita lihat di fungsi tujuan. Fungsi tujuan awalnya kan Z, kan awalnya kan sebelum diubah seperti ini kan Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 dan seterusnya. Nah, di awal tadi sudah dijelaskan bahwa ruas kanan dari fungsi tujuan harus bernilai positif dan semua variabelnya dipindah ke ruas kiri. Maka otomatis Z min C1X1 min C2X2 sampai CNXN. Kemudian dilihat fungsi pembatasnya tadi sampai variabel slacknya sampai berapa. Kalau misalkan sampai S3 berarti 0S1 kurangi 0S2 kurangi 0S3. Nah, nanti menyesuaikan. Kalau di fungsi pembatas S-nya sampai 10, otomatis di fungsi tujuan S-nya juga sampai 10. Tetapi konstanta di fungsi tujuan adalah 0. Oke, sampai sini kita mungkin masih bingung. Kita coba langsung ke soal. Sebelum ke soal. Setelah fungsi batasan diubah ke dalam bentuk persamaan atau bentuk standar, maka untuk menyelesaikan masalah program linier dengan metode simplex yaitu menggunakan kerangka tabel yang disebut dengan tabel simplex. Tabel ini mengatur model ke dalam suatu bentuk yang memungkinkan untuk penerapan perhitungan matematis menjadi lebih mudah. Ini adalah tabelnya, jadi kita list ini Z, X1, X2 sampai Xn, ini variabelnya. Kemudian ini adalah variabel slack-nya. Ini adalah NK. NK itu nanti diisi oleh batasan. Nilai dari batasan. Kalau yang ini S. Kita langsung saja. Langkah-langkah menggunakan metode simplex. Yang pertama, rumuskan persoalan ke dalam model umum program linier, fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Langkah ini masih sama seperti yang metode grafik kemarin. Yang kedua,
Ubah model umum program linier menjadi model simplex, yaitu dengan menambahkan slack variabel di fungsi pembatas. Serta untuk yang di fungsi tujuan, ubahlah bentuk fungsi tujuan eksplisit menjadi persamaan bentuk implisit. Jadi yang awalnya eksplisit diubah menjadi implisit. Kemudian tambahkan atau kurangkan dengan slack variabel yang bernilai 0. Tadi kan di fungsi tujuan, misalkan fungsi pembatasnya ada 3, otomatis slack variabelnya juga ada 3. Nah, karena slack variabelnya ada 3, maka di fungsi tujuan juga harus ditambahkan slack variabel dengan konstantanya 0. Kalau sudah, formulasikan ke dalam tabel simplex dan lakukan langkah-langkah penyelesaian. Ini adalah contoh soal. Loh Bu, ini kan variabelnya cuma 2. Kan bisa pakai metode grafik. Kenapa kok harus susah-susah pakai metode simplex? Ya, untuk contoh soal, saya mengambil soal yang sederhana saja dulu. Tujuannya agar kalian paham dulu tentang metode simplex. Nanti kalau misalkan terlalu banyak variabel, kalian akan terlalu kesulitan. Jadi kita pakai yang sederhana, kita kuatkan dulu konsep tentang metode simplex, baru kita selesaikan permasalahan dengan variabel yang lebih dari 3. Nah, ini adalah fungsi tujuannya. Ini memaksimumkan Z sama dengan 8x1 plus 6x2. Kemudian fungsi pembatasnya ada 2, 4x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 60, dan 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 48. Langkah pertama adalah kita lihat ini, slide ini merupakan slide yang sudah diubah ke dalam model simplex. Kita lihat di fungsi pembatas. Karena fungsi pembatasnya ada 2, maka nanti slack variabelnya juga ada 2, S1 dan S2. Kita kembali. 4x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 60. Berarti 4x1 plus 2x2 plus 1s1 plus 0s2 sama dengan, yang awalnya kurang dari sama dengan, setelah ditambahi variabel slack menjadi sama dengan 60. Kemudian untuk yang bahan B, 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 48, dia menjadi 2x1 plus 4x2 plus 0s1, karena kan ini sudah dipakai di yang fungsi pembatas pertama, plus 1s2 sama dengan 48. Awalnya kurang dari sama dengan 48. Karena ditambahi variabel slack, tanda kurang dari sama dengan menjadi sama dengan. Kendala non negatif juga sama. Berarti S1 dan S2 diasumsikan lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita lihat yang di fungsi tujuan. Fungsi tujuan, langkah pertama kan bentuknya seperti ini. Z sama dengan 8x1 plus 6x2. Ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Berarti kan Z min 8x1 min 6x2. Z min 8x1 min 6x2. Terus dari fungsi pembatas tadi yang dipakai berapa untuk slack variabelnya? Kan 2. S1 dan S2, karena fungsi pembatasnya ada 2. Berarti tetap kita kurangkan 0S1 dikurangi 0S2.
Jadi untuk fungsi tujuan, konstanta dari variabel slack-nya sama dengan 0. Jadi fungsi tujuan untuk model simplex Z min 8x1 min 6x2 min 0s1 min 0s2 sama dengan 0. Ini 0 yang di ruas kanan itu merupakan NK. Ya, jangan lupa nanti kita akan masukkan apa itu NK. Jadi yang di ruas kanan adalah NK. Nah, ini adalah tabel simplex-nya. Tinggal kita masukkan saja konstantanya. Kan jadi gini. Awalnya gini, ya kan? Z min 8, min 6, min 0, jadi gini. NK itu yang ruas kanan. Nah, seperti ini. Ini tinggal memasukkan saja. Sudah paham sampai sini? Di sini dilihat Z-nya masih ada yang nilainya negatif. Metode simplex itu akan mendapatkan solusi apabila setelah dilakukan iterasi, nilai dari fungsi tujuan yang di sini tidak ada yang bernilai negatif. Langkah-langkah untuk mengubah fungsi tujuan yang awalnya negatif menjadi positif adalah sebagai berikut. Ini iterasi awal ya. Ini sama persis seperti yang tadi. Langkah yang pertama adalah menentukan kolom kunci. Kolom kunci, kolom yang mempunyai koefisien fungsi tujuan yang bernilai negatif terbesar. Kita fokus ke baris fungsi tujuan. Min 8, min 6, 0, 0, 0. Kita lihat mana yang paling yang memiliki negatif terbesar, yaitu kan min 8. Berarti kolom kuncinya adalah yang di sini. Saya ulangi, kita fokus ke nilai Z. Mana yang memiliki angka negatif terbesar. Berarti kan min 8. Kita bandingkan min 8, min 6, 0, 0, 0. Yang memiliki atau yang bernilai negatif terbesar adalah ini. Berarti kolom kuncinya adalah ini. 8, 4, 2. Dari baris, kemudian kita bawa ke kolom. Oke, sudah? Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah menentukan baris kunci. Baris kunci didapatkan dari indeks yang terkecil, indeks positif terkecil. Indeks ini didapat dari mana? Indeks didapatkan dari NK fungsi pembatas dibagi nilai kolom fungsi pembatas. 60 itu kan NK dibagi nilai kolom fungsi pembatas. 60 dibagi 4, 15. 48 dibagi 2, 24. Ya. Karena kita bandingkan dulu, setelah kita mendapatkan indeks, kita bandingkan mana yang nilainya paling kecil, positif terkecil antara 15 dan 24. Oh, ternyata 15. Berarti baris kuncinya adalah ini. Berarti baris kuncinya adalah 4, 2, 1, 0, 60, 15. Setelah kita mendapatkan baris kunci, kemudian pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci, berarti kan ini. Nah, 4 ini dinamakan sebagai angka kunci.
Oke, bisa dipahami. Pertemuan antara kolom kunci didapat dari iterasi yang sebelumnya, dan baris kunci tadi didapat dari nilai indeks terkecil. Nilai indeks didapat dari NK dibagi 4, 60 bagi 4, 48 bagi 2. Pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci merupakan angka kunci. Oke. Kemudian, langkah selanjutnya, angka kunci ini kita ubah nilainya di angka, maksud saya semuanya kita ubah nilainya. Perubahan nilai baris, kita fokus dulu. Nilai baris kunci baru. Jadi ini baris kunci ya. Harus kita ubah menjadi baris kunci yang baru. Nilai baris kunci baru adalah nilai baris kunci yang lama dibagi N angka kunci. Nilai baris kunci yang baru adalah nilai baris kunci yang lama dibagi N angka kunci. Nilai baris kunci yang lama itu nih, dibagi N angka kunci, berarti N angka kunci kan 4. Berarti 4 dibagi 4, 2 dibagi 4, 1 dibagi 4, 0 dibagi 4, 60 dibagi 4, indeks kita abaikan. Jadi kita kembali sampai ke NK aja. Nah, jadi 1 setengah seperempat 0, 15. Kemudian untuk nilai baris yang lain itu sama dengan baris yang lama dikurangi nilai baris kunci yang baru dikalikan angka kolom kunci baris yang bersangkutan. Bingung? Oke, ini adalah baris yang pertama. Oke, kita kembali dulu ya. Kita akan mengubah nilai ini. Min 8, min 6, 0, 0, 0. Kita akan ubah ini. Baris yang lama ini, min 8, min 6, 0, 0, 0. Kemudian, koefisien pada kolom kunci adalah min 8. Kita lihat. Ini. Koefisien ini. Dikali nilai baru baris kunci. Nilai baru baris kunci itu yang tadi. Yang ini. Oke. Berarti ya sudah, langsung saja. Baris lama min 8 dikurangi min 8 kali 1, 0. Min 6 dikurangi min 8 kali setengah, min 2. 0 dikurangi min 8 kali seperempat, 2, sampai sini. Hal yang sama untuk baris ketiga. Ini adalah baris yang tadi, 2, 4, 0, 1, 4, 8. 2, 4, 0, 1, 4, 8. Kemudian 2 itu adalah koefisien pada kolom kunci. Kemudian ini nilai baru baris kuncinya. Jadi tetap sama. Berarti untuk nilai yang baru 2 dikurangi 2 kali 1. 4 dikurangi 2 kali setengah. 0 dikurangi 2 kali seperempat,
1 dikurangi 2 kali 0, dan 48 dikurangi 2 kali 15. Oke, kita sudah menemukan nilai yang baru. Ini adalah nilai yang baru. Kemudian, kita lihat, setelah mengalami perubahan, ternyata di fungsi tujuan masih ada angka yang bernilai negatif. Padahal di awal tadi sudah dijelaskan kalau solusi dapat ditemukan untuk metode simplex apabila di fungsi tujuan tidak ada angka yang bernilai negatif. Nah, karena masih ada angka yang bernilai negatif, maka kita lakukan iterasi. Nah, di sini yang dimaksud iterasi. Karena koefisien masih ada yang bernilai negatif, maka proses dilanjutkan seperti langkah penyelesaian 2. Berarti kita cari di sini dari min 2, kita tentukan kolom kuncinya, kemudian kita cari indeks dengan cara NK dibagi kolom kunci, berarti 15, ini kan nggak mungkin nilainya pasti nggak bisa. Ini nggak usah kita pedulikan, yang di sini untuk Z-nya, berarti tinggal 15 dibagi setengah, 30, dan 18 dibagi 3 sama dengan 6. Kita cari yang memiliki nilai positif terkecil, maka sama dengan 6. Maka di sini adalah kolom kuncinya. Pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci dinamakan sebagai angka kunci. Berarti di sini angka kuncinya sama dengan 3. Kemudian langkah selanjutnya, angka-angka ini semua dibagi dengan 3. 0 dibagi 3, 3 dibagi 3, min setengah dibagi 3, 1 dibagi 3, 18 dibagi 3. Hasilnya ini. Hasilnya sama seperti langkah selanjutnya, langkah sebelumnya, jadi mengulang. Kalau sudah, kita tentukan kolom yang baru untuk Z dan X1. Indeksnya sudah tidak dipakai lagi. Ya. Setelah kita menemukan ini, ternyata nilai di Z sudah tidak ada yang negatif, berarti solusi sudah dapat ditemukan. Solusinya didapat dari mana? Jadi, untuk kita lihat, di sini ada 00, atau artinya sudah tidak ada angka yang bernilai negatif, maka solusi dari metode simplex sudah dapat ditemukan. Solusinya didapat dari mana? Untuk X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 6. Jadi solusinya ini. Jadi permasalahan tadi yang paling optimal adalah X1-nya sama dengan 12, X2-nya sama dengan 6, dengan fungsi tujuan memaksimumkan tadi sama dengan 132. Pada iterasi 2 terlihat bahwa koefisien fungsi tujuan sudah tidak ada lagi yang mempunyai nilai negatif. Proses perubahan selesai dan ini menunjukkan penyelesaian persoalan linear dengan metode simplex sudah mencapai optimum dengan hasil X1-nya 12 dan X2-nya 6 dengan Z maksimum 132.000 karena tadi dalam ribuan. Oke, sampai sini. Apabila masih bingung, nanti bisa disampaikan di grup WhatsApp. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.